bisa di ini apa namanya bisa dipelajari dari situ. Jadi silahkan siapkan pensilnya atau mungkin silahkan siapkan cemilan atau minumannya sambil kita santai siang-siang karena ini saya yakin ini waktunya rebahan. Tetapi teman-teman mengorbankan waktu rebahan untuk berkumpul secara virtual di sini. Jadi mari kita sama-sama sambil santai dan juga sambil selonjoran dimanapun berada sambil belajar. Jadi selonjorannya tetap bermanfaat kayak gitu. Nah, ini saya masih menunggu supaya tidak ada yang tertinggal, masih katanya pesertanya bertambah. Nanti dari Lab IE akan memfasilitasi dengan membagikan dataset dan juga akan membagikan PowerPoint yang menjadi materi pada siang hari ini. Jadi teman-teman nanti tidak usah khawatir kalau lupa apa sih materinya, karena materinya akan dibagikan nanti melalui ini apa namanya melalui ini ya dari Webex ini. Jadi di sharing dari Webex. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan dataset yang akan kita otak-atik selama pertemuan kita 4 pertemuan mendatang dan akan kita manipulasi. Dan teman-teman juga bisa latihan dengan dataset tersebut, oke? Ini operatornya dari Lab IE yaitu Mbak Ais. Terima kasih sudah difasilitasi. Nanti bisa tolong ya Mbak dibagikan mulai dari sekarang juga nggak apa-apa untuk dataset dan juga PowerPoint-nya supaya teman-teman bisa menghayati PowerPoint-nya. Dan untuk teman-teman disiapkan Excel, Microsoft Excel itu dibuka gitu aja nggak apa-apa, hanya untuk pemanasan. Jadi Microsoft Excel-nya dibuka, itu nanti akan saya tunjukkan beberapa action yang bisa dilakukan dengan Microsoft Excel. Tapi sekarang datasetnya bisa dibagikan ya untuk Mbak Ais. Oke, jadi teman-teman bisa nanti melihat datasetnya untuk diimpor ke Stata. Dan ini kita akan membuka trainingnya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat siang semuanya yang baru bergabung juga, saya baru bisa menyapa. Oke, ini akan saya siapkan untuk introduction to Stata. Oke, kita mulai ya. Pelan-pelan saja, kita sambil santai, sambil nyemil juga tidak apa-apa. Nanti teman-teman akan kebagian dataset yang akan dibagikan. Jadi nanti setiap pertemuan akan ada dataset. Oke, ini. Silahkan untuk di-download datanya. Itu di situ juga ada PowerPoint-nya, juga silahkan di-download. Itu nanti PowerPoint-nya berisi materi. Ada beberapa coding yang saya simpan di PowerPoint, tapi juga nanti ada live coding yang akan disimpan langsung di Stata. Oke? Jadi silahkan di-download dulu datasetnya supaya tidak tertinggal dan tolong di-save di tempat yang aman. Dalam artian teman-teman ingat nge-save-nya di mana gitu. Jangan sampai nanti waktu di tengah-tengah sesi lupa saving-nya di mana. Itu saya banget itu. Jadi sering kelupaan di mana save datanya. Saya juga akan save data di tempat yang aman. Statanya silahkan dibuka. Oke, saya tunggu untuk kita download data. Kalau sudah di-download datanya, nah ini sebentar. Oke, saya polling dulu. Oke. Oke, teman-teman, silahkan kalau belum di-download, silahkan di-download dulu datanya. Oke, kalau memang sudah terdownload, ini saya mencari polling tapi tidak ketemu. Pollingnya nanti akan saya ini gunakan untuk melihat apakah akan kelihatan tidak begitu. Tapi sepertinya kok opsinya tidak muncul. Tidak apa-apa. Oke, kita langsung ini aja ya. Mulai saja. Oke. Yuk kita mulai sesinya pada siang hari ini. Tetap bersemangat ya, nggak boleh lesu. Kalau ngantuk sambil ngemil juga boleh. Oke, teman-teman. Ini adalah pelatihan Stata. Hari ini kita introduksi, kenalan dulu dengan Stata ini makhluk apa. Lalu kemudian kita akan belajar mengenai workflow di Stata, mengenal panel-panelnya seperti apa, dan lain-lain.
Jadi acara kita cukup padat, tapi tidak apa-apa. Ini singkat-singkat kok. Jadi saya tidak akan menyita waktu teman-teman untuk beraktivitas dan juga untuk istirahat secara lama-lama hari ini. Jadi kita akan belajar mengenai kira-kira 9 poin yang ada di sini ya. Jadi ini tidak terlalu padat. Saya pikir ini bisa singkat. Jadi teman-teman bisa sambil sambil membiasakan, karena stata itu biasanya pembiasaannya adalah dengan tidak hanya dengan otak, tapi juga dengan muscle gitu ya. Jadi supaya ada brain memory dan juga muscle memory. Muscle memory-nya ada di tangan. Itu untuk ngetik data-datanya kayak gitu. Jadi hari ini kita akan belajar 9 poin ini. Tidak usah takut ketinggalan karena ini bisa di-download juga. Jadi teman-teman bisa dikoleksi file-filenya untuk pelatihan stata. Oke? Nah, sekarang mari kita pertama kali dulu kita kenalan dengan yang namanya makhluk stata. Ini adalah interface kalau teman-teman sudah open atau sudah membuka statanya nih. Nah, ini adalah ketika teman-teman masuk yang disapa, yang menyapa adalah 5 macam window atau jendela istilahnya. Nah, di sini teman-teman, saya akan pakai coret-coret dulu supaya semangat. Saya mau pakai yang warna merah biar oke gitu. Oke, merah ya. Nah, yang pertama ini adalah namanya drop down menu. Di drop down menu nanti teman-teman akan menjumpai banyak hal yang menarik. Kira-kira saya prediksi kalau kita bekerja dengan menggunakan stata, yang nanti akan sering frequently dipakai itu adalah bagian file. Nanti tempat teman-teman untuk import data, kemudian untuk menyimpan workflow, dan lain-lain, nanti file ini akan kepake sangat sering. Setelah itu yang kedua adalah data. Nah, di sini ada file data yang menarik di sini. File data ini adalah tempat teman-teman nanti memanipulasi data dan juga memvisualisasi data. Drop down menu itu isinya nanti macam-macam. Untuk visualisasi ada yang data plot, ada juga yang bar chart, ada juga pie chart. Jadi macam-macam yang seru-seru dan asik-asik nanti ada di data. Sabar, hari ini belum ke situ. Lalu setelah itu nanti akan ada statistik. Ini adalah tempat untuk menganalisis data teman-teman. Begitu nanti di scroll, di drop down menu, teman-teman akan langsung tahu, oh regression tempatnya di sini. Oh probit logic ternyata tempatnya di sini. Jadi akan sangat intuitif sekali. Menu ini adalah cara mengoperasikan stata secara program, kayak gitu. Lalu hal lain yang perlu diperhatikan adalah tombol help yang ada di sini, yang ada di pojokan. Itu nanti kita akan minta tolong banyak sekali dengan stata. Stata ini cukup pintar, jadi dia ini mengetahui semuanya gitu. Tapi bukan Tuhan ya. Dia mengetahui semua yang ada di dalamnya dia itu apa. Dan kita bisa nanya ke dia. Dia cukup pintar untuk memahami kita. Lalu, kemudian yang akan saya perkenalkan adalah window yang di sini, yang namanya review. Nah, teman-teman, ini kan di stata. Stata itu kan kita memiliki 2 macam pemrograman. Jadi yang pertama untuk mengoperasikan stata itu bisa dengan cara instan, intuitif, itu memakai drop down menu yang tadi kita kenalan, tapi bisa juga menggunakan komen atau perintah. Jadi komen ini kadang-kadang ya yang ada di drop down menu yang ada di sini, itu perintahnya tidak selengkap yang ingin kita inginkan gitu. Jadi misalnya kita pengen menyuruh seseorang untuk berenang gitu, tapi perintah pilihan berenang di menu ini tidak ada. Maka kita harus typing atau membuat ini sendiri, perintah sendiri di bagian command window. Nah, di command window itu nanti kan kita ngetik script-nya nih, ngetik perintahnya. Nah, dia perintahnya itu nanti akan muncul di review bagian sini. Nah, nanti semua perintah itu akan terrecord di sini. Ada 19 perintah, maka 19 perintah akan ada di bagian review. Seperti itu ya. Lalu, yang nggak kalah penting, ini adalah tentang results window. Jadi teman-teman, nanti seumpamanya memerintah stata dengan memberi script baik di command window yang ada di sini, ataupun melalui drop down menu, itu nanti hasilnya akan muncul di bagian sini, di results window. Jadi ini adalah bagian yang sangat penting, karena di results window itu dia tidak hanya merekam data, tapi dia juga merekam analisis data dan juga merekam komennya, apa aja yang kita pakai gitu. Jadi nanti teman-teman kalau latihan result itu nanti akan ada di yang paling besar sini. Nah, setelah itu kalau ini semuanya sudah jelas, komen itu untuk menulis script. Jadi semisal teman-teman nggak mau pakai ini drop down menu,
komennya nggak ada, maka bisa bikin komen sendiri, bikin perintah sendiri di sini. Biasanya juga kalau orangnya mager itu nggak mau males gitu ya, scroll untuk ke sini ke bagian drop down menu, maka lebih milih cepet untuk diketik aja komennya di komen window gitu. Nah itu juga boleh. Jadi ini preferensi teman-teman saja. Stata ini hybrid ya, dari bahasa pemrograman dia juga ada, dari unsur software juga ada. Jadi sangat kaya sekali. Nah, setelah itu kalau kita sudah kenalan dengan window yang sebelah kiri dan juga tengah, kita mau moving ke window yang sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini teman-teman itu juga ada window yang tidak kalah penting. Jadi nih, kalau misal kita sudah mengimport data. Nah, datanya udah masuk dan udah dibaca oleh Stata. Nah, itu kan setiap data itu kan biasanya punya variabel-variabel. Nah, variabel itu kan salah satu karakter yang ini ya, yang mewakili atau namanya data itu apa gitu. Itu dimakan variabel. Nah, di situ teman-teman bisa melihat semua variabelnya dia akan muncul di Windows variabel di sini. Variabel Windows yang ada di sebelah kanan. Kalau nanti ada ribuan, berarti dia juga akan muncul di Windows ribuan sini. Oke? Nah, ada lagi yang nggak penting, yang nggak kalah penting itu adalah properties window. Itu ada di pojok kanan bagian bawah yang sebelah sini, properties. Nah, ini adalah keterangan dari variabel. Jadi variabel yang keterangannya lebih detail kayak gitu, yang lebih terperinci. Kan biasanya di sini mungkin variabel adalah gender atau mungkin usia atau mungkin GDP, tergantung dengan ini ya datanya apa, atau mungkin data asuransi kayak gitu. Itu adalah datanya di sini. Nah, itu nanti dia kalau diklik nama datanya mungkin GDP atau kalau enggak inflasi gitu ya. Itu nanti propertiesnya akan memunculkan namanya dia apa, formatnya dia itu apa, value labelnya itu apa, dan lain-lain. Ukurannya berapa, dalam artian berapa sih observasinya, 1000, 2000, 500 atau berapa. Jadi properties ini adalah breakdown dari variabel secara lebih detail. Jadi kalau teman-teman pengen lihat variabelnya ini namanya apa sih, lupa gitu, bisa langsung ke property window dan lihat berapa observasinya dan berapa size-nya kayak gitu. Apakah ini besar atau ke data kecil. Oke? Nah, itu tadi adalah interface-nya Stata. Nah, ini adalah interface yang masih kosongan ya, masih kosong melompong, jadi masih suci, tidak ada noda. Ini belum kita coret-coret dengan coding dan sebagainya. Jadi teman-teman melihat dulu kenalan seperti apa. Ini adalah drop down, kemudian ini results, ini adalah comment, dan silahkan difamiliariskan dirinya dengan Stata. Oke? Nah, tadi Statanya pasti sudah dibuka, datanya sudah di-download. Jadi yang baru bergabung silahkan download datanya. Datanya ada di chat box ya. Itu hari ini bisa silahkan di situ untuk ini apa namanya download data yang akan kita pakai hari ini dan 4 pertemuan ke depan. Oke? Nah, sekarang kalau sudah kenal dengan interface-nya Stata, mari kita langsung belajar. Yang pertama itu adalah mengimpor data. Bagaimanakah caranya memasukkan data ke makhluk yang namanya Stata ini? Nah, ini apa namanya? Stata itu juga dia itu pinter ya. Dia itu punya dataset yang sudah terintegrasi dengan programnya. Jadi kita tidak perlu capek-capek untuk cari data. Stata ini juga menawarkan dataset yang sudah adjunct dengan dia dan tinggal dipanggil aja. Istilahnya kalau kita di perpustakaan gitu ya, itu sudah dibagi dalam rak-rak dan kita tinggal ambil bukunya dari rak tertentu. Jadi itu adalah dataset yang ada di Stata yang sudah terintegrasi. Nah, tapi ada juga nih, misalnya ini teman-teman mau penelitian atau mau skripsi, atau mungkin mau ini aja lah, apa namanya, membuat jurnal gitu. Nah, itu kan biasanya datanya nggak selalu sesuai dengan data yang disajikan oleh Stata nih, karena Stata itu datanya kan public, generic gitu. Lalu teman-teman pengen menggunakan data teman-teman sendiri gitu. Nah, itu juga ada caranya bagaimana mengimport datanya dari Microsoft Excel menuju Stata. Nah, karena ini sifatnya adalah praktikal, mari kita langsung coba di Stata ya. Statanya silahkan disiapkan. Saya stop sharing dulu. Saya akan pindah ke aplikasi yang satunya. Oke, mudah-mudahan dia belum ya. Oke, sharing lagi. Sebentar. Oke.
Oh ini, oke, sudah muncul punya saya. Dan semoga ini juga sudah muncul di layar teman-teman semua, penampakannya seperti ini. Jadi saya punya program Stata yang tidak terlalu baru, ini seri yang ke-14, yang seri terbaru itu adalah 16. Ya karena apa namanya, tidak apa-apa, ini tetap berfungsi kok, tetap powerful. Dan teman-teman masih bisa, semoga tetap bisa mengikuti. Oke? Nah, tadi kita review dulu di sini yang drop down menu yang ada di sini. Nah, ini adalah file. Ini tempat kita nanti akan berlabuh, teman-teman. Import, ekspor data, kemudian log, dan lain-lain. Lalu ini ada juga data, di sini ada describe data, itu adalah bagaimana mendeskripsikan data secara per variabel. Ada variabel manager juga, ada data utilities. Ini semuanya adalah teman kita nanti dalam menganalisis data untuk skripsi maupun juga untuk penelitian independen. Setelah itu, yang paling penting yang biasanya, ini sih subjektif ya, yang biasanya saya pakai itu adalah statistik. Nah, di sini ada banyak model ya, linear model ada, mungkin teman-teman mau t-test, z-test, ataupun f-test, ANOVA, itu semuanya pilihannya ada di sini. Nah, ini juga ada GLM. GLM ini cukup powerful juga, semisal teman-teman regresinya itu kok tidak signifikan, teman-teman bisa pakai GLM. Jadi di sini cukup ini ya, apa namanya, cukup lengkap, dan juga selain parametric analisis ada juga non parametric analisis, ada Kruskal-Wallis, kemudian ada juga Pearson di sini. Jadi teman-teman bisa memilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing, oke? Lalu help, ini tadi tempat kita nanti akan mencari bantuan dan mencari petunjuk. Tidak perlu bersemedi maupun bertapa di gua, kita cukup tanya ke Stata, apa sih kesulitan kita, curhat ke Stata, nanti dia akan memunculkan bantuan untuk kita, oke? Nah, sekarang mari kita, setelah tadi sudah mencoba untuk berkenalan dengan drop down menunya, sekarang mari kita coba untuk ini, apa namanya, utak-atik dulu, oke? Nah, teman-teman, mari kita lihat data dulu. Tadi kan kita sudah mau pengen ini ya, apa namanya, data untuk Stata itu ada dua, ada yang data yang sudah integrated, ada juga data yang belum integrated. Nah, sekarang mari kita coba data yang sudah integrated. Kita komen, ketik, sys use. Nah, seperti ini. SysUse, begitu ya, kalau bahasa ini, life expectancy. Nah, ini dia SysUse life expectancy, ini data yang terintegrasi di Stata. Jadi kita panggil dengan enter. Nah, sudah di enter semuanya. Semoga masih mengikuti ya. Saya tunggu juga, enggak apa-apa yang baru bergabung. Ini tolong Mbak Aisyah bisa di ini ya, apa namanya, di reshare lagi Dropbox-nya untuk teman-teman yang baru bergabung. Oke. Kalau tadi sudah di enter teman-teman semuanya, sudah di enter itunya apa komennya SysUse life expectancy, maka silahkan lihat diarahkan pandangannya ke pojok kanan atas di bagian variabel. Di situ teman-teman akan melihat ada sekitar 6 variabel yang ada dalam data ini. Jadi datanya sudah kita panggil, ini sudah ada di data Stata. Lalu kalau teman-teman pengen penasaran, ini kan nama variabelnya. Properties di sini di bagian bawah juga ada ya. Jadi kalau saya klik population growth, saya akan melihat bahwa observasinya ada 68. Kemudian size-nya ada 2,59 KB misalnya, jadi tidak terlalu besar. Jadi ini adalah properties-nya, kita bisa melihat. Nah, kalau teman-teman pengen tahu datanya wujudnya seperti apa, silahkan ke atas, kemudian klik data editor. Nah, yang ada di sini. Nah, itu dia. Klik data editor. Nah, di situ sudah akan ada penampakan datanya yang kita pakai, yang kita panggil tadi itu. Nah, kita lihat di sini ada berapa banyak, ada begitu banyak observasi ya teman-teman, ada 68 observasi dengan 6 variabel berbeda. 6 variabel berbeda ini, kalau bisa lihat teman-teman, warnanya kan juga beda-beda ya. Ada biru, ada merah, kemudian ada juga yang hitam. Nah, ini warna di Stata itu menunjukkan dia data apa sih jenisnya, kayak gitu. Data yang biru, ini yang bagian region, EUR and Asia, itu adalah numeric data yang dikasih label. Jadi biasanya mungkin numeric data itu kalau ini kan ada beberapa ini ya, kategori ya, ada Europe and Asia, kemudian ada ini apa SA itu adalah South America, jadi dan juga ada yang non listed. Jadi di sini itu kita bisa bilang kalau ini adalah data-data yang sudah dikoding dengan angka. Mungkin EUR ini adalah 1,
Kemudian NA, anonymous ini adalah yang tidak ada kategorinya, itu mungkin adalah 2 gitu. SA, South America, itu adalah 3 gitu. Jadi sudah ada, meskipun di sini munculnya adalah data string atau data yang berwujud kata-kata, tapi dia sebenarnya di baliknya ada coding tersembunyi gitu. Coding yang berisi angka 1, 2, 3 kayak gitu. Nah, kalau sudah tahu, yang biru itu adalah numerik data yang dikasih label berupa nama ini ya, nama dengan abjad. Maka kalau yang merah, yang seperti teman-teman lihat di sini, country yang merah, itu adalah string data. Artinya dia bukan data numerik, tetapi dia adalah data yang berbentuk alfabet. Jadi nama seperti ini. Jadi kalau nama saya Shima, terus ini dapat nama dari koordinator lab IA adalah Mbak Ais gitu. Jadi di sini adalah Ais, kemudian Shima kayak gitu. Jadi dia tidak ada assign numerik data di situ. Lalu teman-teman, kita lihat di sini ada yang hitam. Warna hitam itu adalah data numerik. Jadi datanya berbentuk angka-angka. Oke, jadi itu bisa dilihat teman-teman seperti apa. Dan ini di sini kita bisa lihat bahwa datanya ada yang koma-koma, ada juga yang utuh seperti ini. Dan juga ada yang bentuknya titik-titik. Data yang berbentuk titik-titik seperti ini itu adalah data kosong. Artinya dia data yang tidak ada isinya. Jadi ini adalah data yang mungkin tidak lengkap gitu ya. Jadi ini keputusan teman-teman, nanti mau dibiarkan, dicampakkan, atau mau diedit atau bagaimana. Oke? Jadi itu tadi adalah perkenalan dengan data editor. Jadi data editor itu adalah tempat teman-teman melihat datanya yang ada di variabel sini. Oke? Sudah familiar ya dengan data dan variabelnya? Dihayati dulu. Ada population growth. LAXP ini adalah life expectancy atau harapan hidup. Angka harapan hidup. GNP PC itu adalah Gross National Product per kapita. Sedangkan Safe Water ini adalah water safety gitu, safety measure, seberapa aman air di sana dikonsumsi tanpa dimasak dahulu. Karena biasanya langsung dari tap water gitu ya. Itu kualitas air yang ada di sana. Oke? Ini udah kenal dengan itunya. Nah, sekarang saya mau kenalin teman-teman dengan data, tadi kan data editor yang di sini. Itu untuk teman-teman bisa lihat datanya. Teman-teman juga bisa mengubah datanya di sini. Tapi itu nanti untuk modifikasi data kita belakangan ya. Tapi atau mau sekarang? Nggak apa-apa. Oke, sekarang dulu ya. Oke, ini di teman-teman di GNP PC itu kan ada data yang kosong tuh. Nah, data yang kosong itu teman-teman mungkin bisa mengganti datanya dengan mungkin teman-teman dapat datanya itu dari sumber lain gitu ya. Dari sumber lain. Jadi data ini adalah data dari tahun 1998. Jadi masih zaman purba gitu dulu, belum ada internet belum booming, jadi mungkin perlu diupdate. Lalu teman-teman dapat data. Oh, ternyata Bosnia and Herzegovina itu sekarang GNP per kapitanya itu adalah mungkin 26.000 kayak gini. Atau mungkin oke. Nah, ini langsung keluar itu di enter 26.000 ya. Saya mengubah datanya, itu dia akan nanya, serius bro, serius sis mau diubah datanya kayak gitu. Kalau nggak yakin ya cancel. Kalau udah yakin itu apply. Saya sih nggak yakin ya saat ini, jadi cancel dulu. Nah, itu tempat teman-teman untuk memodifikasi data. Jadi kalau datanya kurang lengkap atau apa gitu juga bisa. Nah, teman-teman juga bisa menghapus data dari sini. Jadi silahkan diklik kemudian di-delete gitu ya. Lalu kemudian dia akan muncul lagi. Bro, beneran mau delete data kayak gitu ya. Mau drop data karena nggak lengkap. Kalau yakin silahkan di-apply. Klik apply yang di sini. Tapi kalau tidak yakin, cancel juga nggak apa-apa. Nah, itu juga bisa semisal kita pengen ngedrop seluruh variabel yang ada di sini. Jadi kita teman-teman bisa bisa menghapus seluruh variabel yang ada di sini. Jadi ini ya silahkan diklik kanan, variabelnya diklik, nama variabelnya yang paling atas di sini Safe Water, diklik, itu nanti data ya. Data di situ, kemudian ada drop selected data. Nah, itu nanti bisa diklik, kemudian dia pasti akan nanya juga mau dipertahankan atau dibuang gitu. Kalau mau dibuang, apply, klik apply. Kalau tidak mau dibuang, ya klik cancel. Saat ini saya nggak pengen membuang apa-apa, oke? Nah, sudah berarti ya kayak gini, datanya mungkin karena data itu tidak selalu bersih ya teman-teman. Kadang-kadang data itu sudah tidak akurat gitu. Contohnya ini, lajur nomor 44
itu ada Yugoslavia gitu. Nah, Yugoslavia itu kan negaranya sudah tidak ada, sudah bubar jalan sejak tahun 1993 ya kalau nggak salah. Nah, itu mungkin akan mengganggu distribusi data Anda mau delete itu juga boleh. Tapi itu keputusan terhadap Anda. Tapi delete-nya dari ini ya, dari dari properti edit data di sini. Jadi mendelete atau me-edit data itu ada di bagian sini. Mau ditambahkan juga boleh, misalnya ada negara baru gitu. Misalnya Kosovo. Di sini kan tidak ada Kosovo ya. Jadi Kosovo bisa ditambahkan karena itu negara baru kayak gitu. Oke? Nah, itu adalah untuk edit data editor. Sebelahnya data editor itu ada data browser. Data browser silahkan diklik. Nah, berbeda dengan data editor, di data browser teman-teman cuma bisa melihat saja. Dia tidak mau diubah kalau dia di data browser. Jadi cuma browsing aja, cuma lihat-lihat datanya, oke? Tidak bisa mengedit. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi ke kehidupan. Tadi teman-teman sudah tahu kalau di sini hasilnya ada di sini, variabel di sini, dan di bagian review sebelah sini teman-teman, itu ada ada komen yang sudah kita perintahkan. Nah, ini dia muncul, diklik. Nah, itu adalah komen Anda, semuanya yang ini akan muncul di sebelah kiri sini. Baik yang salah maupun komen yang benar. Jadi nanti semua, apa sih tadi komennya, mager lihatnya saking panjangnya ya, silahkan lihat di bagian kiri, yaitu di bagian review, untuk melihat komen data yang ada. Nah, sekarang mari kita mencoba untuk impor data yang tidak berasal dari Stata misalnya. Tadi datanya sudah sudah dipanggil. Nah, mari kita sekarang coba memanggil data dari file, klik file, kemudian import. Tadi format data yang saya minta untuk itu adalah Excel spreadsheet, maka silahkan Excel spreadsheet-nya dibuka, lalu browse, tadi disimpan di mana gitu ya. Buat saya tadi namanya adalah insurance. Nah, ini insurance dataset. Silahkan untuk dibuka. Open. Nah, ini sudah muncul tampilan seperti berikut di layar kaca Anda masing-masing. Nah, kita lihat ya teman-teman di situ kita bisa melihat bahwa ada nama datanya, insurance dataset, kemudian ini yang A2, B2, C2, D2 itu adalah nama variabel. Nah, ini ada banyak sekali variabelnya dengan begitu banyak observasi. Nah, teman-teman teman-teman juga pasti pengen supaya ini datanya aja gitu. Insurance dataset judulnya PowerPoint itu dihilangin gitu. Nah, caranya adalah dengan kita mengatur pada cell range di sini. Diklik cell range. Nah, itu kan muncul edit cell range. Nah, saya mau supaya ini mulai datanya yang terekam dari A2 saja. Ini langsung nama variabelnya gitu. A2. Nah, itu di A2 sini klik OK. Oke, nggak apa-apa. Ini 3 koma ya, kasih 3208. Nah, ini biar valid. 3208 itunya koma, dibacanya koma. Oke. Jadi saya pengen yang terimport adalah kolom A2 sampai Z3208. Ini datanya cukup medium ini. Jadi cukup oke lah dimasukkan. Oke. Lalu klik OK. Nah, sudah berubah. Tadi yang ada judul insurance dataset tidak ada. Sekarang tinggal ada nama variabel di sini, income, education, year, merit, Hispanic atau white, dan ini datanya. Yang pengen saya supaya teman-teman tahu itu adalah sekarang bisa diklik di sini karena ini nama variabelnya itu saya pengen masuk ke A, B, C, D, E, F, G ini. Karena sekarang nama variabelnya masih di sini, belum pindah ke atas gitu. Biar enak prosesnya. Nah, maka dari itu saya pengen teman-teman untuk mengklik import first row as variable names di sini. Nah, sekarang tampilan datanya sudah berubah menjadi seperti itu. Yaitu di mana sekarang sudah nama variabel sudah ada di bagian ujung dari ini, ujung dari data. Oke? Nah, ini kita klik OK dulu, oke. Nah, ini ada keluar data in memory karena sebelumnya, data saya sebelumnya itu belum saya hapus, yang isinya region, country, pop growth. Nah, itu dia menanyakan, kamu mau lanjut untuk menghapus memorinya atau enggak? Saya bilang, ya lanjut, oke. Maka
otomatis data yang tadi itu sudah hilang dan sekarang digantikan data yang baru, yakni data asuransi, kepemilikan asuransi yang kita download sama-sama. Nah, sampai sini masih bisa mengikuti, tolong di chat kalau masih bisa mengikuti. Oke, jadi tidak terlalu cepat ya, masih bisa mengikuti. Oke, sip. Nah, nanti kalau sudah terekam semuanya di sini, itu adalah cara untuk import data yang pertama. Import data yang ketiga, oh ada yang bermasalah ini, kok punya dia nggak mau. Diulang dulu ya. Oh, diganti A2 nggak mau. Oke, gini, apa namanya, tadi diulang, bagian yang import data itu di Excel-nya di situ, Mas Mbak, itu berapa ininya, apa namanya, A2-nya ada di kolom berapa. Nggak mau naik. Oke, kita ulang lagi, mau ya? Yang ini teman-teman yang ada yang belum selesai, kita clear dulu di sini. Nah, clear dengan kode clear, apa namanya, enter, itu datanya. Oke, kita ulang, teman-teman. Import, Excel spreadsheet, kemudian browse, lalu insurance. Nah, ini dia insurance dataset. Open. Oke, di sini kan ada cell range. Jadi ini kan belum naik ke atas, kita klik cell range. Kemudian yang kolom ini dilihat di Excel-nya masing-masing apakah dia ini apa namanya 1, 2, 3-nya berapa urutannya. Jadi mungkin bergeser di setiap database, tapi di sini bisa dilihat row-nya saya pengen mulai dari row yang kedua ya. Row yang kedua, kemudian yang kolom sampai Z ya, itu saya pengen yang 3208 itu komanya dihilangi. Nah, jadi seperti itu. Jadi 3208. Untuk teman-teman yang belum bisa tadi, yang sudah bisa silahkan untuk coba mengundang data yang lain, enggak apa-apa. Nah, ini sudah sampai sini ya. Ya, ini ada pertanyaan apakah Stata bisa diinstal di MacBook? Iya. Apakah berbayar? Iya, kecuali trial 7 hari. Oke. Lalu kemudian di sini sudah, lalu klik oke. Nah, di sini ya. Kemudian yang A2 ini kan nama variabelnya. Saya pengen supaya dia naik jadi ABCD ini terganti dengan nama variabel. Maka saya akan klik import first row as variable names. Oke. Kemudian klik oke. Nah, sekarang sudah dilihat di bagian variabel bahwa datanya bisa diimport. Klik data editor. Nah, di situ teman-teman bisa melihat datanya apa saja yang tersimpan di sana. Ada banyak sekali. Nah, ini kalau sheet-nya, ya, sheet-nya salah satu saja. Ini prosesnya satu persatu, ya, Mbak. Oke, ini karena mungkin ya bisa jadi ada yang beberapa tidak bisa karena statanya mungkin ini beda seri, jadi dia beda pengendalian. Dicoba lagi aja enggak apa-apa. Yang belum berhasil ya, yang belum berhasil enggak masalah. Dicoba lagi. Nanti kita nggak perlu pakai apa namanya. Nanti saya akan pakai data yang satunya, yang teman-teman bisa langsung panggil dari Stata. Ini cuma latihan saja ya, oke? Yang belum bisa nanti dicoba sendiri ya di rumah. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang saya pengen mengajari untuk cara import data yang ketiga. Import data yang ketiga itu adalah dengan cara copy paste. Jadi ini saya clearin dulu ya, clear. Nah, bersih lagi. Kemudian teman-teman bisa buka Microsoft Excel-nya. Nah, saya ganti penampakan dulu. Nah, di sini teman-teman saya sudah berganti penampakan. Itu silahkan mungkin nama, age, nama umur, kemudian gender. Namanya mungkin Rinda, atau sini Agus. Kemudian sini adalah Kiki gitu. Umurnya random saja, 18, 17, atau 20, kayak gitu ya. Gendernya, untuk yang perempuan itu 1 kodenya, untuk laki-laki itu 2. Jadi mungkin ini 2. Nah, kayak gini. Ini silahkan dimodifikasi sendiri. Silahkan di sini, kemudian copy. Sudah di copy ya, dari Excel-nya.
Lalu kemudian kita pindah tempat lagi ke stata. Buka ini ya, apa namanya, data editornya, lalu paste. Nah, di situ akan ada muncul setelah dipaste, diklik paste. Di situ nanti akan muncul apakah Anda pengen menjadikan ini apa namanya value yang Anda assign di bagian paling atas itu menjadi nama variabel. Berarti kalau nama variabel nanti dia muncul di bagian yang kuning-kuning ini. Saya pengen iya. Nah, tadi nama, umur, gender itu sudah secara otomatis direkam oleh stata sebagai variabel. Oke? Dan di sini bisa lihat bahwa yang merah itu adalah string data. String data itu artinya adalah dia huruf. Sedangkan yang di sini numerik dia sudah terekam sebagai yang hitam kayak gitu. Oke? Jadi itu adalah caranya, ada 3 cara ya. Bisa pakai import file, copy paste juga bisa. Nulis di sini langsung juga nggak apa-apa. Kalau nggak capek. Kalau nggak mager. Oke? Kita tutup. Nah, sekarang mari kita clear lagi datanya. Tadi teman-teman ada yang kesulitan untuk impor data yang insurance. Oke, hari ini kita nggak pakai data yang insurance dulu. Itu data insurance-nya di keep untuk beberapa pertemuan mendatang. Sekarang saya pengen teman-teman untuk memanggil si Sisius tadi itu yang life expectancy. Kita panggil lagi datanya, suruh ke sini. Nah, udah muncul kan? Sudah dipanggil lagi. Semoga datang dan tidak ada kesulitan untuk datang. Karena diundang secara resmi. Oke? Nah, teman-teman di situ kita sudah bisa melihat bahwa di sini ada banyak ini ya, apa namanya? Variabel yang bisa dicari. Nah, sekarang mari kita coba untuk otak-atik sedikit. Coba summarize. Ketik di komen summarize. Lalu klik enter. Nah, di situ sudah kelihatan dari 6 ini adalah summary atau deskriptif statistik dari 6 variabel yang kita impor tadi dari sysuse. Semuanya ada di sini, sudah berada di level di sini yang sudah saya bersama-sama kita semua di sini. Sudah? Oke, saya lihat bagian itu ya. Oke, sudah semuanya sudah. Untuk tadi ada pertanyaan dari Mas Fahrul. Oh, oke. Halo Mas Fahrul. Data untuk life expectancy itu dapatnya dari mana? Itu adalah data yang sudah terintegrasi dengan Stata, Mas. Jadi kita cukup memanggil saja. Ibaratnya kalau Stata itu perpustakaan yang ada rak-rak bukunya, maka Sysuse life expectancy itu adalah yang kita panggil langsung dari raknya. Jadi sudah terintegrasi dengan Stata. Jadi data Stata itu ada 2, data yang sudah terintegrasi dengan Stata, ada juga yang kita data pribadi diimpor ke Stata, seperti itu. Semoga jelas ya. Ini dari Mas Fahrul. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau life expectancy tadi itu adalah data dari ini, apa namanya, dari Stata. Sudah terintegrasi di sini. Ada banyak kok, nanti bisa kita tunjukkan di akhir. Oke? Nah, sudah. Sekarang kita bisa lihat di sini ada 69 observasi untuk country, untuk region. Karena country adalah string data, kita bisa lihat ini kosong. Kemudian kita lihat di sini berapa min atau rata-ratanya, juga standar deviasinya. Di sini ya berapa. Ini saya lihat standar deviasinya cukup kecil. Ini juga yang lainnya juga cukup kecil, jadi datanya lumayan oke ya. Ini kita bisa lihat bahwa ada 68, ada juga yang 63, ada data yang hilang di sini. Oke. Jadi ini adalah deskripsi statistik untuk melihat data ini keadaannya gimana sih, sehat, standar deviasinya bagus, min-nya bagus, atau gimana, atau berapa observasi in general. Dan nilai minimalnya berapa, nilai maksimalnya berapa. Hanya untuk melihat ini datanya oke atau tidak. Jadi teman-teman bisa lihat nanti kalau mengimpor data sendiri, langsung bisa disummarize ya, bagaimana keadaan dan kehidupannya. Oke. Nah, tadi itu apa namanya perintah yang ada di Stata. Nah, ini namanya Stata itu adalah sinteks. Jadi bahasa pemrograman yang ada di Stata itu namanya sinteks. Itu adalah bagaimana kita bisa memahami otaknya Stata. Kita berbicara dengan bahasanya dia kayak gitu. Nah, oke. Ini tadi kita sudah memakai summary. Nanti kita pengen bertanya nih sama si Stata. Help misalnya. Kita pengen tanya, help,
mengenai logistik. Ini adalah cara kita bertanya. Oh, ada yang bertanya juga ini dari Mas Pepi. Ya, kita bisa mengubah tipe data dari numerik ke string dan sebaliknya. Tinggal diganti saja di bagian data editor, Mas. Jadi di data editor nanti kita bisa ganti yang tadi mungkin negara, region tadi, itu nanti bisa diganti dengan angka mungkin. Jadi kayak South Asia itu 1, South America 2, kayak gitu. Jadi bisa diubah data string ke numerik dan sebaliknya. Oke? Nah, oke, sekarang kita mencoba bertanya pada si Stata, kita enter help logistik. Kita lihat apakah dia bisa. Nah, dia akan muncul ini kehidupannya. Dia akan muncul logistik itu apa saja. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan kurang yakin apa yang ada di Stata itu silahkan teman-teman untuk pakai komen logistik ya, help. Jadi help, misalnya kalau teman-teman mager, edit itu apa sih? Jadi kita pakai ketiknya H aja. Edit. Nah, dia langsung akan keluar. Edit itu seperti ini, variable list, if, in, dan lain-lain. Jadi tidak harus diketik help secara ini, secara manual, tapi gitu saja dia langsung tahu. Untuk teman-teman yang tadi ketinggalan, apakah summarize, itu gini, untuk summarize langsung saja diketik di komen. Saya ulang lagi ya, untuk yang belum, summarize, kemudian enter. Nah, dia akan kelihatan, Mbak, ininya komennya seperti apa. Jadi ketik summarize. Nah, di sini dia muncul di sini yang saya highlight biru ini. Oke. Sudah, semoga ini Mbak Ayu sudah sudah bisa untuk mengendalikan statanya. Oke, sudah. Kalau sudah muncul summarize, itu kita lihat deskripsi datanya seperti apa. Kita mungkin pengen tahu sekarang kalau datanya itu besar dan kan ada database seperti World Bank, IMF, atau mungkin datanya Susenas. Itu kan datanya sampai ribuan ya. Nah, kalau pengen pengen cek seperti apa sih datanya, itu teman-teman sebelumnya kita pengen cek dulu ini datanya sehat atau tidak, itu dengan codebook. Jadi silahkan ketik codebook. Ini adalah cara membersihkan data. Setelah kita tahu datanya summarize-nya seperti apa, kita pengen membersihkan data, codebook, ditulis di komen, enter. Nah, oke, seperti ini. Untuk Mbak Ayu yang belum bisa ini tampilannya seperti ini tadi sudah datanya yang bagian sysuse tadi sudah diimport belum, Mbak? Kalau belum mungkin tidak akan kelihatan seperti saya. Jadi datanya diimport dulu, namanya adalah sys. Oke. Jadi ini saya lihat dulu ya, saya lihatkan dulu yang codebook. Untuk yang codebook, nah kayak gini ya. Untuk yang codebook seperti ini, itu adalah per region. Jadi kita pengen tahu setiap kategori itu ada data yang hilang nggak? Ada data yang kosong nggak? Kayak gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa missing 0 dari 68 observasi, tidak ada yang hilang, berarti datanya lengkap, cocok. Oke? Go. Kemudian ada di bagian variable country. Oke, tidak ada data yang hilang. 68 semuanya observasi totalnya. Berarti cocok ya? Oke. Tidak ada yang hilang. Population growth juga tidak ada yang hilang, utuh gitu ya. Habis, sudah tidak ada yang menghilang. Untuk life expectancy atau angka harapan hidup juga tidak ada yang hilang. So far so good. Nah, ini GNP ternyata ada yang hilang itu 5. Ini adalah data hilang yang perlu kita cari atau penggantinya atau di drop. Tapi jangan di drop. Tidak usah terburu-buru di drop untuk manipulasi data. Jadi ini ada data yang hilang 5. Nah, itu adalah ini save water tentang apakah ini keamanan air itu bisa di ini. Nah, itu bisa ada di situ, kita ada 28 data yang hilang. Jadi 20 data dari 28 country itu hilang. Hilangnya kemana kita tidak tahu. Itu bukan urusan kita. Oke? Ini bukan data kita. Jadi kita lihat di situ adalah teman-teman untuk men-spot ada data yang hilang atau tidak. Datanya ini kan masih data kotor ya, jadi belum tersentuh. Kita perlu membersihkan datanya dulu supaya oke. Jadi kalau datanya sudah oke, ini kalau belum oke kan perlu dicuci dulu pakai pemutih. Nah, ini sudah. Nah, ini teman-teman kalau semisal datanya gede banget,
dan ribuan, ini kan kecil ya, cuma 68 observation. Kalau datanya gede, maka saya usulkan teman-teman untuk memakai komen yang namanya MDES. Jadi silahkan diinstal dulu, search MDES, seperti ini, komen, search MDES, itu untuk data yang besar, ribuan. Ya, silahkan. Ada yang bertanya tadi? Oh, nggak ada, oh ya ada. Oke. Search MDES, silahkan di-enter. Nah, oke, sudah muncul paket seperti itu. Oke, langsung klik yang biru atas MDES ya. Klik. Nah, dari situ teman-teman akan bisa melihat klik here to install, di scroll down sampai klik here to install, lalu diklik klik here to install-nya. Oke, sudah. Kalau sudah package installations-nya sudah muncul seperti itu, yang ada di layar kaca teman-teman, itu nanti bisa di close. Oke, saya close ya. Ini saya asumsikan teman-teman sudah mengikuti saya atau masih ini. Oke, saya tunggu sedikit supaya bisa tahu gimana ini ya detailnya. Oke, sudah. Lalu close. Kemudian ketik MDES, kita panggil karena tadi kan sudah diinstal ya. Jadi bukunya sudah ditaruh di rak. Sekarang kita mau ambil bukunya dari rak buku. Oke. Nah, di situ teman-teman akan melihat summary dari datanya, berapa total yang missing. Nah, di sini dalam setiap variabel, kalau yang pakai codebook itu kan satu persatu ya. Nah, di sini kita tidak perlu melihat satu persatu, tapi semua statistiknya mengenai data yang hilang itu sudah ada di sana. Jadi yang missing berapa untuk setiap variabel. Region tidak ada yang hilang, country tidak ada hilang. Ternyata yang hilang ada di GNPCC dan juga Save Water. Ini kalau datanya besar, itu pakai ini saja. Tapi kalau datanya kecil, mungkin bisa pakai codebook juga tidak masalah. Oke? Ini kan kalau panjang sekali kalau variabelnya ada ribuan gitu ya. Jadi lebih baik saya senang pakai McDES ini. Totalnya berapa observasi dan yang missing itu berapa. Ini kita lihat dari 41% itu missing, jadi itu agak terlalu bahaya kalau dijadikan variabel beneran. GNP ada 7% yang missing. Jadi kita bisa lihat berapa persen data yang hilang itu dari keseluruhan data. Kalau terlalu besar hilangnya ya berisiko untuk analisis kita kan. Jadi kita pengen supaya datanya itu selengkap mungkin. Gitu. Oke, so far so good ya. Bisa mengikuti sampai sini. Itu adalah beberapa komen yang cukup bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, sekarang saya pengen teman-teman untuk bisa ini apa namanya mengarrange atau menyusun data. Nah, ini kita buka editor lagi, data editor. Ini nih, saya pengen menyusun life expectancy. Ini yang di sini yang saya biru-biru, life expectancy itu adalah angka harapan hidup. Ini di sini masih belum urut. Jadi apa namanya? Ini masih acak-acakan gitu. Saya pengen mengurutkan negara yang dari life expectancy-nya itu mungkin paling kecil ke yang paling besar kayak gitu. Nah, kita tutup dulu atau mungkin GNP atau ini terserah teman-teman pengen yang mana yang disusun. Tapi saya pengen life expectancy-nya disusun. Itu caranya kita menggunakan sort code. Sort, kemudian ketik nama variabelnya. Expectancy ini apa namanya yang kecil sampai yang besar. Oke, sudah ya, so far so good. Oke, lalu sekarang kita coba untuk arrange yang lain. Sort, mungkin population growth. Nah, jadi saya cuma mengetik variabel yang sudah saya impor tadi dari situ. Oke, sort, pop growth. Oke, enter. Lalu buka lagi data editornya. Dan di sana kita sudah melihat ternyata yang paling kecil itu adalah data yang missing, data yang hilang tadi. Lalu kita bisa melihat, ya semuanya disusun sesuai dengan kehidupannya. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, untuk sort, silahkan untuk di-arrange, misalnya country-nya pengen di-arrange sesuai dengan keinginan masing-masing, save voter-nya juga, oke? Itu adalah untuk fungsi sort, itu untuk mengorganisir data.
karena pengen tahu data yang nilainya minimal berapa, maksimal berapa, cuma pengen tahu gitu ya. Itu adalah untuk sorting data. Karena dengan adanya diurutkan, itu kita bisa tahu yang hilang di mana. Dan ternyata kita di sini bisa tahu bahwa yang hilang di sini atau yang hilang di sini gitu. Jadi lebih mudah untuk mengenali, merecognize the data gitu. Oke. Nah, sekarang kalau sudah mengerti caranya untuk melihat statistika datanya, untuk melihat mengarrange atau menyusun datanya supaya urut, sekarang kita ingin mencoba untuk eksplorasi lagi, yaitu generating variable dari ini, apa namanya, generating variable dari stata. Membuat variabel. Jadi caranya adalah kita ingin bikin ini loh, kategori variabel lagi gitu. Ini kan ada 6 variabel. Saya pengen satu lagi gitu, yang oke. Oke. Nah, di sini kita memakai 3 komen, yaitu generate, replace, dan juga label. Jadi kita akan memakai 3 macam komen. Ini ada di PowerPoint ya. Jadi teman-teman kalau ingin tahu ini di bagian mana itu ada di PowerPoint-nya. Kita pengen apa namanya untuk generating variable. Kita pengen menciptakan variabel baru. Ini kan 6, saya pengen kasih 7 gitu. Kalau ini ada 3 komen yang dipelajari, gen, satu persatu ya. Jadi semisal sekarang ini dalam kategori ini saya pengen menciptakan satu kategori baru yang ada di sini ya, apa yang ini di country ini. Saya pengen kasih kategori baru, generate G, generate angka harapan hidup, life expectancy per grup gitu. Jadi saya pengen membuat data life expectancy per grup dengan kosong kayak gini. Jadi ini adalah life expectancy per grup. Jadi saya pengen mengelompokkan harapan hidup gitu, angka harapan hidup. Oke, bisa langsung di sini, diklik, ditekan enter. Nah, silahkan lihat ke sebelah kanan atas, maka akan muncul variabel baru yaitu LexP group gitu, life expectancy per group. Dan dari situ teman-teman bisa lihat, buka lagi data editornya untuk mengecek apakah sudah terekam. Ya, ternyata sudah terekam di bagian kanan sendiri. Itu adalah life expectancy group atau apa namanya angka harapan hidup untuk setiap grupnya. Tapi kan itu masih kosong-kosong semua ya. Karena saya pengen generate gitu. 1 itu adalah angka hidupnya panjang, yang 2 yang kosong itu adalah angka hidupnya panjang, yang 1 itu angka hidupnya pendek ya gitu. Jadi dummy variabel. Saya pengen kasih itu mengelompokkan dalam 2 grup itu. Ada yang life expectancy-nya itu junior, ada yang life expectancy-nya senior kayak gitu, oke? Nah, karena tadi saya sudah bikin variabelnya sudah ada dan terekam di sana. Saya sekarang pengen assign comment supaya dia itu bisa membaca bahwa, oke, saya ini ya, switch dulu ke PowerPoint. Nah, saya pengen ini apa ke PowerPoint. Jadi ini saya pengen mengelompokkan LexP ini apa angka harapan hidup ini ke dalam 2 grup. Yang usianya kurang dari 70 tahun, yang rata-rata hidupnya kurang dari 70 tahun dengan value kosong dan labelnya adalah junior. Kemudian lebih dari sama dengan 70 tahun, labelnya 1, value-nya 1, labelnya adalah senior. Jadi saya pengen mengcoding ini, karena kalau begini kan jadi string data ya. Ini jadi string data kalau deskripsinya 70 tahun ke atas gitu kan jadi deskripsi ini, apa namanya, string. Saya pengen convert itu menjadi numerik. Dan ini adalah dummy variabel 0 dan 1. Maka dari itu saya mengotak-atik lagi bagaimana codingnya biar si stata itu bisa merecognize ini kayak gitu. Maka dari itu saya akan pindah lagi ke stata. Oke. Di sini nanti saya akan mengassign itu menjadi dummy, menjadi numerik gitu. Caranya adalah dengan memakai replace. Ini mengganti
isian dari observasi. Lexp group itu adalah nama. Ini apa namanya, life expectancy per group itu adalah nama variabel yang baru saya ciptakan tadi, sama dengan 1 if jika life expectancy itu lebih besar dari 70. Kayak gini. Ini adalah menggunakan tanda if ya. Jadi if itu adalah jika. Ini hampir sama komennya dengan yang ada di Microsoft ini, apa namanya, Microsoft Excel. Jadi ini intuitif sekali. Tolong diganti di variabel Lexp group 1 jika life expectancy itu adalah 70. Jadi kan tadi kita lihat di sini, kalau life expectancy-nya itu kan ada yang 70, 60, dan sebagainya. Saya ingin mengkelompokkan, semisal kalau lebih tua dari ini 70 itu berarti dia apa namanya, seseorang yang junior gitu. Lalu kita langsung enter. Nah, di situ kita bisa mendeteksi di sini stata. Semoga ini sudah ini ya, sudah di enter ya. Jangan-jangan belum di enter. Oke? Sudah di enter. Nah, teman-teman pasti di situ akan membaca 44 real changes made. Itu artinya adalah ada 44 data yang diubah menjadi itu tadi. Nah, sekarang lihat Lexp grupnya ini yang kelompoknya kan sudah terlihat kan, data numeriknya 1010, nomor binary atau binary number, dummy gitu ya istilahnya kalau econometrics gitu. Jadi kosong itu adalah ketika dia lebih kecil dari 70, jadi usianya kurang dari 70, life expectancy-nya atau angka harapan hidupnya, sedangkan yang satunya adalah lebih besar dari 70 kalau 0, kalau 1 gitu. Kita bisa lihat di sini sudah ditandai bahwa mana yang life expectancy-nya itu kecil, mana yang besar kayak gitu. Nah, sudah ya. Kalau gitu dia bisa ditutup. Kemudian yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kalau ini sudah sampai di sini, berarti let me know in the chat kalau ketinggalan atau tidak bisa jalan komennya ya. Jadi saya bisa menyesuaikan what is wrong. Oke, tidak ada komen, berarti semuanya so far so good. Nah, kalau sudah, nanti kita pengen selanjutnya, kalau seumpamanya kan kita ini ya, apa namanya, 1010 itu suka lupa. Tadi 1 itu kurang dari 70 apa lebih dari 70 ya. Nah, maka dari itu kita pengennya gimana kalau yang string, yang numerik data itu dirubah jadi string lagi gitu. Jadi ada keterangannya, oh 1 itu adalah senior, sedangkan 0 itu junior kayak gitu. Nah, kita pengen melihat itu, maka kita menggunakan komen yang lain yaitu replace. Ini loh, tadi itu kan sudah 1010, terus tiba-tiba aduh 1 itu apa, 0 itu apa, kita lupa gitu kan, beberapa bulan kemudian atau 2 minggu kemudian buka stata, waduh 10 itu apa, 1 apa, 0 apa. Nah, karena ini maka kita pakai ini replace. Jadi kita ubah dia menjadi string data lagi, sama dengan ini kalau dia 0, if. Nah, oke. Nah, titik lagi. Jadi ini saya pengen mengubah yang 0 itu jadi seperti apa. Nah, oke, di situ sudah. Oke, ternyata di sini tidak ada perubahan apa-apa mengenai usia. Oke, good. So far so good. Nah, ini tadi, ini kalau sudah dilalui yang ini, saya pengen ini, apanya, melabeli dengan if. Label, var, itu adalah variabel, jadi label, formatnya adalah label atau variabel, kayak gitu ya. Kemudian lexp group if nah ini if junior versus senior citizen.
ini adalah komen ketika ini teman-teman, apa yang di sini variabel itu kan ada yang di bagian variabel di sini itu kan ada ininya ya, apa namanya, ada keterangannya di bagian label. Ini adalah average annual population, country adalah country, GNPC ini adalah keterangannya GNP per kapita, life expectancy itu juga life expectancy. Tapi untuk yang Lexpi group ini kan belum ada namanya, labelnya apa. Jadi saya pengen kasih label gitu. Nah, kalau pengen kasih label itu, maka saya akan kasih komen label, variabel, nama variabelnya apa, if, apa nama labelnya. Jadi teman-teman silahkan mau dikasih nama unyu-unyu, atau lagi lapar, atau mager, gitu juga nggak apa-apa. Tapi saya hari ini pengen kasih junior versus senior citizen kayak gitu. Jadi saya pengen tahu kalau ini adalah junior citizen, atau apa keterangan untuk junior dan senior gitu grupnya. Oh, oke. Invalid syntax. Nah, ini teman-teman, itu artinya adalah kalau dia ada merah seperti ini, itu artinya ada sinteks yang apa namanya, tidak sempurna, atau sinteks yang ini apa namanya, tidak oke. Jadi kalau teman-teman lihat tanda merah, itu artinya sinteksnya tidak benar. Kita perlu merevisi komen kita. Oke. Nah, sekarang coba tidak ada if. Nah, oke. Dengan tidak ada if, itu berarti hitam lagi, tidak ada yang merah, berarti komen kita sudah sehat semua. Dan lihat di bagian label ternyata sudah ada junior versus senior, oke? Nah, sekarang yang save water itu belum ada namanya. Silakan teman-teman kasih nama yang bagian save water, labelnya tidak ada, itu silakan teman-teman kasih nama sesuka teman-teman. Komennya adalah label, var, nama variabelnya, dia adalah kayak label, terus variabel, nama variabelnya apa, save water ya save water, kemudian apostrof, silahkan dituliskan apa. Kalau saya sih pengennya safety measure. Kalau teman-teman mau pengen menamakan apa, bebas. Langsung klik, langsung enter, lalu dia akan mengubah namanya secara otomatis. Save water, safety measure. Jadi silahkan kalau pengen dikasih label, kan kita lupa ya. Ini kadang-kadang LEXP itu apa gitu. Jadi labelnya dikasih keterangan kalau ini tuh kepanjangan dari ini gitu. Jadi lebih ceria, lebih ada tahu keadaannya seperti apa. Terus sekarang saya pengen mendefine yang tadi belum jadi ya. Yang tadi belum jadi yaitu mengubah yang 0101 tadi itu menjadi string. Yang tadi numerik jadi string kayak gitu. Coba sekarang ada label, terus define, saya pengen ini ada junior label, kosong, maka ini adalah junior. Ini sebenarnya cuma memerintah pada stata saja. It has nothing to do with us. Jadi dia bisa apa namanya melihat ini apa namanya kehidupannya. Oke, ini dulu ya. Langsung coba kita enter. Nah, di sini lihat data kita. Ya, meskipun kita tidak ingat apa ini datanya, tapi stata akan mengingatkan kita, akan ingat gitu ya kalau kosong itu junior, 1 itu senior. Ini emang tidak terlihat data kita seperti apa, tapi di memorinya stata dia akan terekam sebagai string, yakni junior dan senior. Kosong itu senior, kosong itu junior, 1 itu senior kayak gitu. Jadi dia akan otomatis merecognize itu. Oke? Nah, oke. Jadi ada pertanyaan ini sebentar saya open dulu ya. Tadi ada ini, oke. Dari Mas Bahtiar, beda sama dengan double sama dengan itu apa untuk dalam comment replace? Jadi gini, Mas, kalau sama dengan itu artinya kalau ini ya, dalam grup dalam Lexpi group ini tadi kalau kosong titik itu artinya kan kosong, tidak ada datanya. If pakai ini terus dengan double sama dengan itu artinya adalah dia mengulang kalau dia itu datanya kosong, jadi pakai titik ini artinya tidak ada data. Kalau datanya kosong itu artinya sama dengan titik aja, jadi tidak ada perubahan gitu, jangan diubah. Jadi kalau double sama dengan itu artinya kayak jangan gitu loh,
sama dengan jangan diubah kayak gitu perintahnya seolah-olah untuk bahasa sinteks. Oke? Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjut untuk perjalanan kita untuk mengacak-ngacak ini apa namanya data kita. Sekarang saya pengen ini apa namanya eksperimen lagi dengan label values. Jadi saya pengen ini ada values-nya itu menikah dengan variabel. Jadi apa ya? Label dengan variabel itu menikah. Gimana sih? Marrying the label to the variable gitu ya. Label values, kemudian Lexvi group kayak gini. Junior label. Oke. Saya lihat datanya. Ya. Di sini saya melihat tadi yang masih 1010 itu berubah menjadi senior junior. Setelah kita perintah kita bisikin si starter lagi, kalau tadi itu 1 apa, 0 apa. Nah, sekarang bisa dimunculkan. Oke. Jadi sekarang starter sudah mengerti bahwa 1 itu senior, itu junior kayak gitu. Jadi sekarang sudah bisa dilihat di sini. Kalau tadi numerik datanya sudah berubah menjadi string. Oke. So far so good ya, nggak ada yang bermasalah dengan ini. Ini adalah cara menikahkan marrying the label to the variable. Jadi kita munculkan lagi 1 itu apa, 0 itu apa. Dari sebelumnya tadi sudah pakai label define. Dan sekarang sudah muncul lagi apa. Jadi kita diingatkan kembali. Oh, ternyata 1 itu kurang dari 1 itu lebih dari 70, 0 itu kurang dari 70 tahun. Kayak gitu. Oke. Semoga di sini masih oke saja, tidak ada laporan yang aneh-aneh. Oke. Ya. Silahkan teman-teman kalau pengen mencoba-coba ini apa namanya datanya dimainkan juga tidak apa-apa. Kalau umpamanya tadi pakai data yang satunya juga tidak menjadi masalah untuk latihan. Nah, sekarang saya ingin mengajari teman-teman untuk ini kita belajar sama-sama untuk memakai tab stat command. Jadi namanya tab stat gitu ya. Saya lihat dulu. Tab stat itu artinya adalah dia tabel statistik. Coba diketik dulu help untuk mengetahui tab stat itu isinya apa saja. Oke. Sudah muncul, itu tab stat itu artinya mengenai statistik. Oke. Nah, dalam tabel statistik ini kita bisa melihat formatnya itu seperti apa sih, format command-nya, format sinteksnya itu seperti apa. Nah, ini ada datanya. Jadi kalau kita ragu-ragu, nggak hafal gitu ya, komennya apa, silahkan ketik help, dia akan bisa membantu formatnya seperti apa. Ini var list itu adalah variable list, jadi variabelnya namanya apa, bisa pop growth, country, GNPPC kayak gitu. Jadi itu adalah warna-warna variabel yang bisa di cover di sini kayak gitu. Kemudian ada juga yang ini label width, kemudian var width itu adalah lebarnya variabel seperti apa. Jadi teman-teman bisa melihat ini adalah tab stat itu adalah untuk statistik ya. Jadi ini beberapa perintah statistik yang di cover oleh tab stat itu adalah mean, count, n, kemudian sum, max, maximum, minimum, range, kemudian variance, semua ada di sini. Kurtosis, percentile, kemudian juga ada ini percentile, juga quartile, itu juga ada semua. Inter quartile range itu juga ada. Equivalent to specifying ini percentile, the 25th percentile, 50th percentile, 75th percentile itu juga ada. Jadi silakan teman-teman untuk bereksplorasi dengan ilmu statistiknya untuk bisa di sini, itu penerapannya oke. Kita bisa coba, tadi sudah kita ini ya, apa saja perintah-perintahnya dan bagaimana cara mengkonstruksi ini. Contohnya saya ingin menganalisa statistik variabel yang ada di sini. GNP per kapita dan mungkin life expectancy gitu. Kalau teman-teman pengen menganalisa ini variabel yang lain, silahkan mencoba, berbeda dari saya tidak apa-apa. Oke. Dia kelihatannya tidak mau untuk tab stat. Karena ini apa namanya? Dia tidak mengenali dia.
Typestat GNP PC sudah ada di situ. Itu adalah untuk satu ini apa namanya GNP variabel, min-nya berapa, dia akan langsung otomatis. Kemudian saya ingin tahu LEXP, life expectancy. Oke. Sepertinya juga oke, tidak menjadi masalah. Ini adalah min-nya berapa, jadi ini pakai Typestat. Bisa memakai ini, bisa memakai yang satunya lagi, summarize. Kalau summarize itu kan semuanya. Kalau Typestat itu bisa satu persatu untuk variabelnya. Oke? Seperti itu. Dan kalau pengen ini, apa namanya, perbandingan ya. Typestat, GNP, PC, by, jadi saya pengen sorting, misalnya GNP by country. Ini pasti bakal gede. Oke. Jadi saya pengen mensorting apa namanya GNP per country atau per negara. Nah, ini sudah muncul di sini. Berapa sih growth nasional per kapita dalam setiap negara? Ini teman-teman di sini tidak mengalami kesulitan, semuanya oke. Oke, sepertinya tidak ada komplain, berarti sudah nyampe di sini ya. Kita sudah tahu basicnya seperti apa untuk deskriptif statistik di sini. Oke. Ini ada banyak sekali, jadi kita bisa lihat, ada ya total dari rata-rata ini GNPPC-nya adalah sekitar 8.674. Jadi kita bisa lihat semua negara ada ininya. Jadi itu untuk spesifikasi. Nah, kita coba lagi yang lebih rumit, Typestat, GNP, PC. Jadi teman-teman kalau khawatir komennya apa sih gitu, nggak tahu, silahkan help Typestat, itu nanti bisa tahu formatnya seperti apa. By, kita pakai by region mungkin. Jadi saya pengen di sini Typestat, tabel statistik gitu ya. Typestat itu tabel statistik GNP per kapita yang dibagi dalam setiap region. Jadi tadi regionnya ada South America dan tralala trilili itu, silahkan diketik. Kemudian saya pengen summary-nya, apa saja yang ada terlibat, mungkin N, yaitu jumlahnya, count, median. Saya pengen tahu median datanya, kalau pakai min mungkin terlalu gede gitu ya. Saya pengen yang ini. Saya pengen tahu interquartile range. Ini saya untuk mengecek aja, kalau median kan biasanya non parametrik gitu ya. Jadi saya pengen coba ini kan untuk non parametrik. P99 P99 itu adalah kayak quartile-nya dia, percentile 99%-nya apa. Oke. Ini tadi kalau Typestat silahkan dianalisis. N itu adalah count, median itu apa, IQR adalah interquartile range. Kalau bingung atau lupa, silahkan Typestat. Oke, sudah keluar seperti ini. Kita bisa lihat bahwa per regions yang not listed itu mungkin yang dia berada di NA ini ya, itu mungkin dia ada di Karibia atau di tempat lain yang tidak terdaftar dalam region yang ada di sini. SA itu adalah South America. Oke, di sini kita bisa tahu 50th percentile-nya itu berapa, number of observation-nya itu berapa, kemudian interquartile range-nya berapa. Jadi kita tidak perlu ini ya, menghitung secara manual pakai box plot itu kalau kita menggunakan statistik. Oke, untuk Mbak ini ada Mbak Dirda ada yang kesulitan. Coba Mbak ini diulang lagi dari Typestat, GNP, PC, koma, kemudian spasi, by, region, spasi, S, spasi, N, median, IQR, P99. S itu adalah statistik ya. N, count, median. Jadi kalau ini masih lupa lagi, kita ternyata komanya belum ditulis. Sip, sudah bisa jalan ya ini Mbak Dirda. Bisa jalan. Sip. Nah, ini adalah step-stepnya tadi, jadi teman-teman bisa melihat apa saja kodenya. Kalau lupa silahkan di sini. Teman-teman bisa cek, teman-teman bisa coba sekarang kalau pengen penasaran gitu, P25 apa gitu, boleh. Jadi silahkan di otak-atik dulu. Jadi step-step misalnya GNP
PC, hati-hati dengan koma, jangan sampai tertinggal, nanti dia nangis kalau tertinggal. By region, statistik, mungkin median, IQR, P50 gitu. SD. Nah, itu standar deviasinya kelihatan, IQR-nya kelihatan, persentil 50th persentilnya kelihatan. Nah, silahkan dieksplorasi mas-mas dan mbak-mbak. Silahkan ini mencoba menggunakan data ini. Kalau kodenya lupa, langsung help start. Jadi silahkan untuk diresapi seperti apa menggunakan komen. Oke, sepertinya tidak ada masalah, semuanya sudah asik mencoba dengan data masing-masing. Oke. Sekarang mari kita, kalau sudah ini ya, kalau masih eksplorasi tidak apa-apa, saya akan lanjut sedikit. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, tadi kan kita sudah pakai summarize. Summarize itu apa sih gitu? Kita tanya dulu, help summarize. Itu adalah summary statistik. Jadi formatnya itu adalah summarize, ditulis, variable list-nya apa saja. Kalau misalnya mau F juga pakai F, kalau N juga pakai N, weight juga pakai weight, kayak gitu. Tapi kalau pengen cuma summary variabel namanya apa aja, gitu cukup ketik summarize dan nama variabelnya apa. Ini bisa kita coba, misalnya summarize, bisa pakai su, begini saja juga nggak apa-apa. Ini adalah orang-orang mager, tidak mau mengetik komen secara properly, pop growth, jadi saya pengen tahu summarize-nya dari population growth aja. Nah, ini langsung lancar keluar observasinya berapa, min-nya berapa, standar deviasinya berapa, skor minimum maksimum. Kalau umpamanya saya pengen perbandingan lebih dari 1 gitu. Oke, sudah muncul semua ya. Saya takutnya nanti ketinggalan. GNP, PC. Oke, itu adalah variabel yang saya pengen ketahui gitu. Jadi selain population growth, saya pengen tahu life expectancy dan saya juga pengen tahu GNP-nya berapa. Wow, there we go. Keluar juga itu untuk melihat statistiknya berapa. Jadi per variabel bisa dilihat. Tapi saya pengen lebih mendetail gitu. Ini kok terlalu generik, kok tidak oke, kok tidak asik gitu ya. Saya pengen detail, lebih detail. Kalau teman-teman pengen detail, boleh, ini bisa di-copy karena ini mager. Ini langsung copy paste, koma D. D itu adalah details. Jadi kita bikin stata, ini loh, saya pengen details data yang ini, tolong dikasih detail gitu. Nah, tuh. Enter, kita langsung tahu data-datanya seperti apa. Oke, bisa dilihat ya. Ini lebih detail lagi observasinya, breakdown-nya per percentile, observasi, standar deviasi, dan lain-lain. Nah, ini kita jadi ketahuan ternyata apa, di first percentile-nya ada 54 untuk life expectancy. Lumayan kecil ya. Nah, ini adalah untuk summary datanya seperti apa. Oke, semuanya oke, tidak ada kesulitan. Ya, oke. Oke, teman-teman, kalau tidak ada kesulitan, nanti kita lanjut lagi ya, menuju ke komen selanjutnya. Jadi, tadi ini kan kita sudah belajar mengenai, cara membuat summary dan lain-lain. Nah, saya pengen, kalau umpamanya saya pengen ngekspor data ini, saya pengen mengekspor hasil kehidupan ini, hasil analisis data yang ada di data. Maka, saya menggunakan ASDOC, atau dokumen yang bisa mengekspor. Ini kan kadang-kadang teman-teman wondering gitu ya, di jurnal-jurnal itu kan tulisannya bagus-bagus gitu, angkanya, tabelnya bagus gitu. Nah, itu dari stata itu bisa diimpor langsung, tabelnya jadi cantik gitu, menggunakan program yang namanya ASDOC. Jadi mari kita install dulu ASDOC. Ya, silahkan diklik karena saya sudah install. Jadi
saya pengen teman-teman untuk install. Nah, ini kalau sudah diinstal itu kan dia sudah otomatis di sini ya checking dia sudah install atau belum. Kalau sudah diinstal berarti oke, dia akan berhenti sendiri untuk kehidupannya. Oke, dia lagi checking. Yuk, ternyata dia sudah diinstal. Sip. Kalau sudah diinstal, maka kita akan lihat di sini asdoc. Kita ketik aja asdoc. Terus kita misalnya pengen regresi mungkin GNP growth ini GNP per kapita dengan population growth. Kayak gini, terus replace. Replace itu maksudnya dia langsung bisa diekspor ke dalam Word. Oke, sudah? Nah, itu kan di stata Anda, itu sudah ada tabel regresinya kan? Hasilnya, berapa standar deviasinya, dan lain-lain, sudah? Nah, kalau sudah, itu di bawah ada yang biru-biru, itu namanya My File Doc. Nah, itu adalah hasil ekspornya. Coba diklik My File Doc-nya. Nah, itu langsung buka sendiri, yaitu data yang Anda ekspor. Berupa data linear regression yang baru saja kita kerjakan. Silakan dicoba dengan summarize yang tadi, pop growth, dan lain-lain. Dan silakan dirender menggunakan asdoc. Asdoc ini adalah untuk untuk ya ini bisa diedit ya. Silahkan ini untuk diekspor, tidak usah susah-susah membuat tabel. Ini tabelnya sudah ada dari Stata. Semuanya berhasil untuk mengekspor data, mengekspor result. Tidak ada permasalahan. Tidak ada yang kelupaan komanya. Sudah ya ini? Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tadi silahkan dicoba-coba dulu dengan perintah-perintah yang lain. Oke. Ini sudah semua, katanya teman-teman sudah pada happy. Oke, sekarang saya punyanya tidak bisa. Ada yang tidak bisa install asdoc. Oke, sebentar Mbak Nafiah. Stata MP314. Dia perintahnya apa Mbak? Untuk Mbak Nafiah yang ini katanya tidak bisa install asdoc, yang lain bisa enggak ya? Coba di chat. Yang nggak bisa. Kalau nggak bisa, coba ini ini lagi. Dia bunyinya di situ apa? Harusnya kalau Stata 14 dia mampu, karena saya juga 14. Coba diulang lagi Mbak, SSC install asdoc. Ditulis lagi yang ini, saya biru-biru ya komennya, dicoba lagi untuk diinstal. Lalu dicoba untuk running lagi, berapa? Mudah-mudahan bisa ya, semuanya sudah oke, sudah puas dengan tabelnya, sudah puas dengan hasilnya. Oke, mudah-mudahan Mbak Nafiah bisa bisa rendering. Oke, sudah? Nah, host not found. Oke. Oke. Nah, untuk Mbak Nafiah, ini kelihatannya memang statanya perlu di refresh, artinya ditutup, terus buka file baru lagi Mbak, kalau host not found. Itu juga terjadi, saya juga pernah host not found juga. Jadi memang harus saya tutup file baru untuk SSC install yang fresh, kayak gitu. Mudah-mudahan kalau ini sudah bisa oke. Oke, sudah teman-teman? Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan teman-teman dengan do file. Diklik do file yang ada di ujung di sini ya, do file di sini. Nah, itu adalah sahabat karib Anda. Sahabat karib Anda ini nanti dia itu bisa menyimpan semua komen yang ada di sini. Kan tadi kita pakai sysuse, help, logistik. Ini ya, komennya ada banyak sekali di sini. Nah, ini supaya nggak lupa, karena kita orangnya adalah mageran, maka
silahkan itu bisa diketik di sini. Nah, ini bisa ditambah berapa jenis komennya, ada yang 1, 2, 3 ini. Ini bisa dibuka saat kapan saja. Jadi misalnya nih, hari ini saya pengen ini mengetik komen di sini. Kalau pengen ini di sini, itu biasanya ya, mas-mas dan mbak-mbak. Nah, ini dari review, klik copy di do file, ini paste. Nah, dari situ sudah terekam semua, apa namanya, semua komen yang kita lakoni hari ini. Semua komen yang kita pelajari hari ini semua sudah terekam di situ. Jadi kalau mau di-copy semuanya ya silahkan di-copy semuanya. Jadi misalnya sini sampai sini gitu. Yang bener ya, yang codingnya bener. Ups, tadi mana? Oke. Nah, ini yang codingnya bener tadi, silahkan di copy paste ke situ supaya tidak hilang. Dan nanti kalau latihan lagi bisa hafal. Nah, ini teman-teman itu kan bentuknya coding ya. Jadi kalau ini di copy paste langsung di komen, jadi ini semuanya di copy paste, di copy, kemudian paste di komen sini, Anda tekan enter, itu semua coding langsung berangkat sendiri. Jadi Anda tidak perlu keringetan, tidak perlu keringetan, kepanasan ngetik lagi, itu langsung di run saja, dia langsung jalan sendiri, oke? Nah, di sini teman-teman bisa menghubungkan komen. Jadi misalnya nih, ini ya, di do file, ini coding apa gitu, lupa. Kita mau menamai dia, jadi bisa begini, menggunakan tanda, apa namanya, menggunakan tanda strip ini dan juga bintang. Itu artinya apa yang ada di sini itu kan berubah jadi hijau. Itu artinya ini adalah teks, ini bukan coding gitu. Jadi kita mau mengingatkan si Stata, ini tuh bukan komen, ini bukan perintah loh Stata. Ini tuh cuma komentar saya aja gitu. Jadi kayak pengen komentar. Sysuse adalah data yang terintegrasi dalam Stata. Nah, kalau udah diakhiri juga dengan bintang, kemudian tanda ini. Nah, ini adalah artinya ini adalah teks gitu. Jadi Stata langsung ingat. Oke, oh ada yang ketinggalan Mbak Dirda. Tadi cara buka do file langsung ke atas Mbak, ke paling atas, ke dialog box paling atas. Nah, ini dia di sini, do file di sini. Udah ketemu ya? Oke, sudah ketemu. Kalau udah ketemu, udah lancar, langsung dibuka. Silahkan di copy paste yang ada di komen. Sini yang di review. Ini semua yang codingnya benar, yang nggak merah, itu silahkan di copy paste, di copy, kemudian paste di do file. Karena kita adalah pro kemageran, jadi semua komen yang di sini di save saja supaya nanti langsung di copy paste. Oke? Nah, oke, ini tadi terus umpamanya ini ya kita pengen kasih komentar lagi nih biar enak gitu ya. Di sini kita bilang bahwa cara import data Excel ke Stata. Bintang. Nah, dia sudah hijau. Hijau itu artinya adalah ini teks gitu. Ini bukan kode. Ini teks, bilang gitu. Oke? Nah, ini mungkin kita komentari lagi nih. Ini apa sih codingnya, lupa gitu. Biar nggak lupa kita namai codingnya. Ini adalah cara menghapus data dari panel variabel. Kayak gini, terus bintang, strip. Nah, ini adalah Stata sudah ingat gitu. Ini adalah apa kehidupan untuk coding-coding kita. Lalu di sini kita mungkin mau ketik lagi summarize ya. Jadi kita ingat ini coding untuk apa? Ini kalau campur aduk kita tidak ingat lagi. Summary data kita. EKE
deskriptif, statistik. Nah, kayak gini, summarize. Yang ini kita mungkin tabel statistik per variabel. Oke. Ini adalah do file. Jadi teman-teman bisa menspesialisasi namanya masing-masing biar tidak lupa gitu. Karena kita kan tempatnya salah dan lupa. Ini juga summary. Jadi mungkin bisa disimpan untuk kehidupan yang untuk pekerjaan yang akan datang. Ini adalah summary. Secara detail. Jadi silahkan kalau pengen dinamai apa saja ini boleh. Tidak harus mengikuti saya. Terus ini adalah menginstal. Dibaca coding. Menginstal dan mengekspor hasil analisis data dari Stata ke MS Word. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Itu adalah cara kita untuk menyimpan coding kita tidak lupa. Oke. Ini teman-teman bisa lihat seperti ini kehidupan datanya. Nah, kalau do file-nya sudah terkumpul dan teman-teman sudah sudah merasa oke, asik nih. Silakan di save. Nah, di save kemudian dikasih judul misalnya coding comments data ini ya week 1 gitu atau pertemuan 1. Oke. Lalu silahkan disimpan dimanapun teman-teman minat, di desktop juga boleh, dimanapun yang kalian ingat gitu. jangan sampai lupa nyimpennya di mana, oke? Setelah itu klik save. Lain kali kalau mau ini langsung bisa dibuka do file-nya seperti apa, oke? Di mana saja do file-nya. Apakah sudah oke? Semuanya sudah bisa menyimpan do file? Sudah bisa membuat ini komentar ini coding untuk apa? Karena kadang-kadang tidak ini. Oke. Sip, Mas Untung sudah bisa. Oke, untuk Mbak Nafiah, iya, sepertinya kalau memang belum bisa install Asdoc harus install ulang Mbak statanya. Tapi nggak apa-apa, semisal Mbak nggak mau ini, itu bisa di copy paste, screenshot saja hasil dari jendela hasil itu menuju ke ini, di screenshot kemudian dikasih di file gitu. Kalau cara yang ini, cara yang bodon gitu ya, cara bodon apa sih orang Jawa bilangnya. Oke, sudah bisa semua, sip. Yuk sekarang mari kita ini menggunakan log file. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen supaya ini direkam, ada rekamannya gitu ya. Jadi kan kadang-kadang kita mengcoding pengen direkam, hasilnya biar terekam, biar bisa kita tahu, oh alurnya seperti sekian, itu kita menggunakan log. Jadi di sini di file, klik file, itu ada log, dan di situ ada begin. Oke, begin. Nah, ini teman-teman bisa memberi judul mungkin pelatihan 1. Ini nanti dia akan merekam semua kejadian yang ada yang kita yang kita alami hari ini, tapi seluruh latihan yang ada di sini. Oke, mungkin di pelatihan 1 desktop save. Nah, dia akan merekam mulai dari detik atau dari menit di mana kita mulai memberi dia perintah untuk memulai untuk ini menjalankan perintah. Jadi mungkin kita bisa latihan summary, pop growth, kemudian life expectancy, GNP, PC, gunakan D, run. Nah, oke.
Semuanya observasinya sudah ada di sini ya. Oke, semuanya sudah. Lalu mungkin kita pengen yang lain, yang tab stat, pakai tab stat. GNP, PC, mungkin by region, S, statistiknya. Saya pengen N, median, kemudian interquartile range, dan percentile in the first 50th. Oke, sudah ada. Nah, ini adalah dia akan merekam, si Stata itu akan merekam semua kejadian atau semua hasil yang ada di sini. Kemudian dari file, log, close. Oke, itu artinya rekamannya berakhir sampai di situ. Jadi tadi mulai dari yang direkam dari sini, dari pukul 15.39.13, itu akan direkam oleh Stata dengan nama pelatihan itu tadi sampai jam 15.40. Jadi semuanya ketika teman-teman nanti cari di ini ya, pelatihan. Nah, ini tadi. Nah, ketika saya buka, itu file pelatihannya sudah langsung muncul sampai sini. Jadi tidak usah susah-susah kalau misalnya nggak pengen semuanya terekam. Oke? Oke, jadi teman-teman ini tadi ada yang kesulitan ya? Ada yang kesulitan untuk bikin. Oke, kita ulang lagi ya sama-sama untuk teman-teman yang sudah berhasil. Congrats, silahkan dicoba-coba, dieksplor statanya. Untuk 2 komen terakhir, baik, akan saya ini ulang untuk yang belum ini. Yang pertama adalah menggunakan log. Itu dia itu fungsinya merekam semua yang kita lakukan di results. Jadi results window kita itu di-capture oleh Stata sehingga kita bisa melihat itu kapan saja gitu. Jadi kita pengen meng-capture result-nya saja. Oke, gunakan pakai log, new file yang ada di sini di drop down menu, file, kemudian log, lalu begin. Nah, di situ. Silahkan diklik begin. Ya. Lalu dikasih judul apa? Mungkin exercise gitu ya. Exercise Stata yang 1. Kemudian di desktop, dimanapun pilihan Anda untuk menyimpan itu, yang penting ingat tempatnya. Lalu save. Oke, save, diklik. Ya. Nah, Stata akan merekam semua aktivitas kita mulai pukul 15.42 sampai nanti kapan kita mau stop. Jadi sekarang kalau kita mulai bekerja ya, tadi mungkin kita mau bekerja dengan menggunakan summarize. Nah, itu dia akan direkam. Kemudian kita mungkin summarize pop growth. Kemudian ini apa namanya? Lexp group gitu. Detail. Oh, oke. Saya lupa itu tidak ada spasinya ya. Pop growth. Oke. Details. Nah, oke, ini. Nah, aktivitas tadi kalau ini teman-teman sudah puas, kalau oke, saya pengen merekam cuma sampai sini aja tok, nggak yang lain nggak, saya sudah selesai. Saya pengen windownya, resultnya terekam sampai sini aja. Maka file, log, close. Nah, dan itu berarti Stata merekam kejadian ini, bukan kejadian, merekam hasil kerja Anda sampai sini saja. Junior versus senior citizen yang ada di sini saja. Jadi itu adalah cara kita merekam. Silahkan dilihat lagi exercise. Nah, ini exercise Stata 1. Saya buka. Nah, betul. Sampai di sini saja. Nah, ini. 15.42 sampai 15.43. Jadi itu adalah cara untuk merekam worksheet-nya. Oke? Gimana? Apakah semuanya sudah lancar? Oke? Tidak ada permasalahan di sini untuk komen yang terakhir, yaitu untuk log dan juga do file. Sudah tahu fungsinya ya? Oke.
Oke, sebentar. Oke, oke, ada pertanyaan lagi open poll. Nah, silahkan dijawab. Itu ada polling di situ. Silahkan dijawab, Mbak-mbak dan Mas-mas. Apakah sudah jalan semuanya? Oke, saya cuma lihat. Oke ya, semuanya sudah ini ya. Terima kasih ini untuk saya cek seberapa. Oke, close poll. Ya, sepertinya memang sebagian besar sudah ini ya, apa namanya, sudah bisa untuk menjalankan. Oke, oh ada pertanyaan tadi yaitu memunculkan hasil log. Memunculkan hasil log itu tadi kan nyimpennya di mana Mbak? Saya nyimpennya di desktop. Maka ketika saya buka desktop, di situ ada nama filenya. Tapi kalau enggak, saya sih tadi lewat search. Nah, lewat search, exercise data, saya klik, muncul. Gitu saja. Jadi silakan dicari di search bagian komputernya atau di tempat tadi apa namanya yang apa namanya yang Mbak dan Mas muncul saving dokumennya di mana. Oke, saya share poll resultnya. Sepertinya semuanya sudah apa namanya sudah pada tahu. Oke, yuk tadi sudah. Semoga ini Mas Heri dan yang lain juga sudah bisa melihat hasil lognya di mana. Oke, sudah sip. Aha, oke semuanya kayaknya sudah pada bisa. Oke, pertanyaan yang kedua. Nah ini lagi. Oke. Silahkan. Ada polling lagi yang Anda perlu ini untuk feedback kita. Oke, semoga sudah bisa ya tadi yang log seperti apa. Cara do file juga, do file-nya bisa digunakan setiap saat. Oke, silahkan dulu dibuka. Oke, silahkan diisi pollingnya teman-teman. Oke, saya ini kelihatannya memang oke. Karena baru pertama, mungkin ada yang sudah berpengalaman, ada yang belum. Saya jawab juga beberapa chat ya. Oke, kita close polling dulu. Ya, ini teman-teman bisa coba ininya di rumah ya. Komennya tadi sudah disimpan dalam do file. Oke. Yuk, ini tadi tidak bisa slow down, oke.
Oke, sip. Kalau gitu, ini adalah akhir dari perkenalan kita dengan Stata. Jadi hari ini kita akhiri dulu sampai di sini. Semoga teman-teman bisa lebih familiar lagi dengan Stata. Tadi yang komennya silahkan di refresh lagi nanti kalau sampai rumah. Bisa dicoba lagi yang belum jalan. Nanti bisa dicoba lagi, oke? Semoga hari ini bermanfaat. Teman-teman bisa belajar memfamiliarisasikan dirinya dengan Stata. Jadi itu datanya juga silahkan kalau umpamanya mau dimanfaatkan ya, data yang insurance tadi. Saya juga akan kirim data yang lain, nanti setiap sesi kita menggunakan data yang berbeda, tergantung tujuan sesinya apa. Nanti juga itu datanya real, jadi bisa digunakan untuk yang lain juga. Oke, silakan latihan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tadi untuk yang teman-teman yang belum bisa untuk install ulang, coba yang ini kalau punya saya ini adalah Stata MP, jadi mungkin bisa dipersiskan disamakan ya. Jadi Stata MP yang belum tadi yang mungkin Stata 14 pengen install, Stata 14 yang MP, oke? Ya, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya, terima kasih untuk kesediaannya di sini. Kita ketemu lagi dalam 2 minggu untuk melanjutkan apa yang kita tinggalkan hari ini dengan data yang lebih praktikal. Pertemuan yang akan datang itu temanya ada tentang visualisasi data dan sedikit manipulasi data, oke? Jadi kita mencoba membuat graf, kita mencoba membuat pie chart dan juga segala hal yang berbau visualisasi data, oke? Terima kasih semuanya, semoga selalu sehat dan sampai ketemu lagi 2 minggu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga terima kasih buat Mbak Ais. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya.